A True Martial World, Bab 55, Judul, Pemuda Bernama Su Jie. Saat Yi Yun merenungkannya, dia melihat tetua gemuk itu mengambil selembar kertas kuning compang camping. Kertas kuning ini mirip dengan kertas yang digunakan pada tahun 80-an di Cina, yang digunakan penduduk desa sebagai kertas toilet. Tapi formasi ini lebih compang camping daripada tisu toilet itu. Kualitas kertas formasi di dunia terlepas dari kertas manual, tulang tigers naga rib naga, yang diberikan Lin Xingtong padanya. Di bawah tatapan bertanya-tanya dari Yi Yun, tetua gemuk itu memasukkan jari gemuknya ke dalam mulutnya dan menjilatnya. Dia menggunakan jarinya sebagai pena dan mulai menggambar di atas kertas mantra dengan air liurnya. Selesai. Pena tua gemuk itu memberikan kertas formasi kepada Yi Yun sambil berkata, "Simpan dengan baik. Formasiku sangat berharga. Kamu beruntung. Mengapa kamu memberi aku ekspresi itu? Kamu tidak perlu meneteskan air mata syukur." Yi Yun menerima formasi itu tanpa berkata-kata. Air liur di atasnya memang berantakan, dan dari kelihatannya, air liurnya pun segera mengering. Yi Yun menatap sembelit. Meskipun dia tidak meragukan kekuatan lelaki tua itu, dia takut lelaki tua itu menjebaknya. Bagaimanapun, tujuan jimat ini adalah untuk melindungi hidupnya. Jika pada saat ini dia akan kehilangan nyawanya, seperti disudutkan oleh binatang buas, dia akan mengeluarkan formasi itu, tetapi jika itu tidak melakukan satu hal pun. Adegan itu terlalu sempurna. Yi Yun tidak tahan memikirkannya lebih jauh. Bisa diharapkan bahwa binatang buas dengan kecerdasan akan mengira bahwa Yi Yun sedang perhatian dengan meninggalkan selembar kertas toilet. Ketika mereka ingin mengambil kotoran setelah mencerna Yi Yun, mereka dapat menggunakan selembar kertas ini untuk menyeka pantat mereka. Baiklah, apapun yang harus diberikan sudah diberikan. Cepat buatkan hidangannya untukku. Pena tua gemuk itu mengeluarkan sejumlah besar panci dan wajan dari cincinnya, dan meletakkannya di hadapannya dalam tumpukan dengan berisik. Ini membuat Yi Yun menghela nafas dengan emosi. Seseorang yang bertubuh tinggi dapat melakukan apa saja, dan bahkan memiliki ruang inventaris seperti itu. Bahkan saat bepergian, dia akan membawa 7-8 pot. Dia tidak terburu-buru membuat ayam panggang garamnya, jadi dia menangkupkan tinjunya dan bertanya, "Bolehkah aku tahu nama sesepuh terhormat ini?" Setelah mengenalnya, dan menerima banyak kebaikan darinya, Yi Yun masih tidak tahu nama lelaki tua itu. "Heh, namaku." Lelaki tua itu berhenti sejenak dan sepertinya mengenang, "Sudah lama sejak seseorang memanggilku. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberimu perangko." Saat lelaki tua itu mengatakannya, dia tiba-tiba mengeluarkan benda seperti segel dari cincinnya dan mencap selembar kertas toilet itu. Beberapa saat kemudian, cahaya redup dipancarkan, meninggalkan cap merah di selembar kertas. Di stempel tertulis dua kata, Su Jie. Su Jie. Pikiran Yi Yun berputar. Nama ini sungguh istimewa. Jie menunjukkan malapetaka atau bencana. Bagi orang tua untuk menamai anaknya, mereka biasanya akan memilih nama keberuntungan, dan jarang memilih Jie untuk sebuah nama. Demi kebaikan hari ini, junior ini akan mengingatnya. Yi Yun mengatakannya dengan tulus karena dia tahu meskipun orang tua Su memiliki mulut yang keji, serakah dan pelit, dia masih membantunya. Dan dia pasti tidak membantunya hanya untuk beberapa putaran ayam panggang garam. Yi Yun berpisah dengan lelaki tua Su. Sebelum berpisah, Yi Yun menulis resep ayam panggang garam dan menulis beberapa metode memasak yang menggunakan alkohol untuk Pak Tua Su. Ada koki-koki hebat di dunia yang bisa mengikuti resepnya dan membuat hidangan lezat untuk dinikmati oleh Pak Tua Su. Ini adalah satu-satunya cara Yi Yun bisa membalas budi. Dan sebelum Su tua pergi, dia memberikan beberapa bahan untuk Yi Yun. Bagaimanapun, kehidupan di alam liar terlalu sulit. Dan memang begitu, saat matahari perlahan terbenam, lelaki tua Su dan Lin Xingtong melanjutkan perjalanan pelatihan mereka. Ketika mereka menoleh, Yi Yun sudah menghilang ke pegunungan. Yang tersisa hanyalah awan yang tampak terbakar di langit. "Master, apakah kamu sangat memikirkannya?" Lin Xingtong bertanya. Setelah Yi Yun menghabiskan ayam panggang garamnya, dia telah berdebat dengan Yi Yun sebentar. Tapi perasaan aneh yang terjadi pada meridiannya yang mengering tidak terjadi lagi. Itu mungkin hanya ilusi.
Orang tua Su menggelengkan kepalanya. Aku tidak terlalu memikirkannya, aku hanya menghargainya. Persepsi dia mengejutkanku dan dia beruntung, tapi bagaimanapun juga aku tidak bisa memikirkan untuk memperbaiki kelemahannya karena memiliki konstitusi yang buruk. Jika dia ingin berkultivasi ke alam yang lebih tinggi, dia akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Ini akan terlalu sulit. Di dunia ini, ada banyak orang yang bercita-cita menjadi kultivator. Ada sebanyak butiran pasir dari 5 sungai Gangga, tetapi berapa banyak yang berhasil? Mungkin, dunia ini akan memiliki keajaiban. Lin Xingtong bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya dia mengacu pada Yi Yun, tetapi sepertinya juga mengacu pada dirinya sendiri. Orang tua Su tercengang ketika mendengar itu tetapi tetap diam. Ya, keajaiban. Dia adalah Desolate Heaven Master dan sangat menuntut untuk menerima murid. Dia ingin mereka memiliki tubuh yang sangat baik dan dengan bakat yang luar biasa dalam seni tulang kuno. Itu terlalu sulit. Dia telah mencari selama ratusan tahun, dan telah melihat keturunan yang tak terhitung jumlahnya dari klan keluarga besar sebelum menerima Lin Xingtong sebagai muridnya. Tetapi meskipun dia sangat puas dengan muridnya, dia minus dengan Yin Meridian, menyia-nyiakan potensi konstitusi yang sangat baik yang dia miliki untuk berlatih seni bela diri. Itu adalah kekurangan. Ayo pergi. Kita mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Kita tidak akan tinggal lama di kerajaan surgawi Tai'ah. Ketika kita meninggalkan kerajaan surgawi Tai'ah, anak ini bahkan mungkin belum keluar dari Cloud Wilderness. Bahkan jika dia melangkah keluar dari Cloud Wilderness, akan sulit baginya untuk keluar dari Tai'ah Divine kerajaan sepanjang hidupnya. Kerajaan surgawi Tai'ah terlalu besar. Orang tua Su merasakan penyesalan. Anak itu memiliki cita-cita tinggi, tetapi ia lahir di tempat yang salah dan tidak memiliki konstitusi yang dibutuhkan untuk berlatih seni bela diri. Itu menyedihkan. Tidak pernah bertemu lagi, Lin Xingtong mengalami kesurupan saat dia mengingat perasaan aneh yang dia miliki ketika dia bersilangan dengan Yi Yun untuk pertama kalinya. Meridiannya yang mengering sepertinya telah diaktifkan. Namun, peristiwa yang terjadi selanjutnya membuktikan bahwa ada kemungkinan 99% itu hanya ilusi, tetapi Lin Xingtong tidak mau menyerah bahkan sedikit pun harapan. Mungkin tuannya bisa memberikan penjelasan. Guru, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Lin Xingtong tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Oh, apa masalahnya? Orang tua Su berkata dengan ekspresi serius saat dia memperlambat langkahnya. Lin Xingtong menggambarkan perasaannya dengan sangat rinci. Mendengar kata-katanya, orang tua Su terkejut. Meridian yang mengering diaktifkan? Apa alasannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya saat dia berpikir keras. Orang tua Su telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk meneliti Yin Meridian dalam upaya untuk menyembuhkannya, tetapi dia telah gagal berkali-kali. Tetapi karena penelitiannya, hanya sedikit yang bisa menandingi pemahaman Su tua tentang Yin Meridian. Yin Meridian diakhiri meridian, dan tidak dapat menahan energi apapun, sama seperti sumur kering tidak dapat menghasilkan air. Tapi dari apa yang baru saja dikatakan Lin Xingtong, dia memiliki aliran energi ringan dalam meridiannya saat berdebat dengan Yi Yun. Bahkan jika itu adalah ilusi Lin Xingtong, orang tua Su menganggapnya serius. Mari kita pergi ke klan suku Tao dulu. Aku sudah membuat janji dengan pemimpin divisi Jin Long Wei dan memintanya untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang kelahiran awan ungu. Setelah aku menerima informasinya, kita bisa membahasnya secara mendetail. Orang tua Su, alasan utama kedatangannya ke Cloud Wilderness adalah untuk kelahiran awan ungu. Dia ingin tahu apakah ada harta karun yang tumbuh di Cloud Wilderness, dan apakah dia bisa menggunakannya untuk menentang takdir dengan bergabung dengan meridian yang telah dihentikan Lin Xingtong. Adapun Yi Yun, itu bisa menjadi ilusi yang dialami Lin Xingtong. Karena itu, Pak Tua Su tidak berharap tentang hal itu, tetapi dia lebih suka tidak melewatkan kesempatan, jadi dia berencana untuk menyelidiki masalah ini.